roda keberuntungan kamu malah berputar di awal tahun. Gitu ya, yang pasti ke positive ways ya, jadinya lebih baik gitu ya, kamu akan mendapatkan banyak hoki juga gitu ya, peluang-peluang yang mungkin dari dulu kamu inginkan, tapi kok belum dapet, tapi kok belum muncul gitu ya. Nah di 2023 sudah mulai kelihatan hilalnya, nih ya, aku udah nggak takut lagi gitu, udah sekarang udah berani untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di depan, karena kamu ngerasa sudah memiliki cukup bekal untuk menghadapi 2023. Kestabilan juga sama sih gitu ya, kestabilan dan ini juga sama positif gitu ya. Hai Sobat PR, balik lagi bersama saya Pratiwi Ramarta dalam acara Tukar Tunjuk Kartu. Masih di episode Spiritual Journal, kali ini kita mau reading lagi nih. Reading dengan media kartu tarot, kita akan prediksi apa sih keberuntungan yang akan kamu bisa dapatkan di awal tahun 2023. Wah, kita langsung bicara yang positif ya, tarikannya ya. Biar afirmasinya di awal tahun itu udah pada oke punya. Gitu ceritanya. Baik, kita langsung pindah ke kartu tarotnya. Ada 3 pile seperti biasa. Di atas 3 kartu ini sudah ada pin. Gitu ya. Yang bisa kalian pilih di mana, yang mana maksudnya, yang mana yang ngebuat kalian itu tertarik energinya untuk memilih pile 1, pile 2, pile 3. Ya. Sekali lagi, pile 1, pile 2, pile 3. Kita akan coba prediksi keberuntungan apa yang akan kamu dapat di awal tahun 2023. Sudah? Yuk, jangan lama-lama, kita langsung ke pile 1. Hai, yang sudah pilih pile nomor 1 tentang prediksi keberuntunganmu di awal tahun 2023. Apakah itu? Yuk, kita langsung reading. Bagus ya ininya. Ini teh burung gagak, cenah. Bagus ya? Bagus dong. Pi, ada Selfie di sini nemenin reading, dia mau tahu keberuntungannya dia kayak apa katanya. Oke, kartu pertama kalian punya The Hangman. Ada The Hangman. Ada The Chariot. Ada The Chariot. Terakhir ada The Wheel of Fortune. Fortune cookies gitu. Oke, apa sih yang akan kalian dapatkan, keberuntungan apa yang akan kalian dapatkan di 2023? Sorry, kebalik. Yang pertama kalian ada The Hangman. Kalian ini akan banyak menemukan sudut pandang baru tentang kehidupan ya, tentang kehidupan, tentang apapun segi-segi, dari segi pekerjaan, dari segi love life, dari segi kehidupan sosial gitu ya. Pokoknya kalian akan menemukan hal-hal yang membuat pola pikir kalian itu lebih baik gitu ya. The Hangman ini memang membutuhkan pengorbanan dulu nih sebelum kalian punya pandangan baru, sudut pandang baru tentang sesuatu gitu ya. Kalian memang butuh pengorbanan dulu gitu. Tapi itu yang justru akan lebih mencerahkan isi kepala kalian. Jadinya kayak trigger-trigger yang lebih ke arah negatif itu bisa kalian tekan di awal tahun ini. Mungkin karena sudah mengevaluasi ya di 2022 ini apa aja sih gitu ya, apa aja sih yang sudah terjadi gitu, dan akhirnya itu menjadi terakumulasi menjadi satu sudut pandang baru buat kamu, The Hangman. Lalu ada The Chariot. Di awal tahun depan akan banyak perjalanan seru kamu, ada petualangan-petualangan yang lebih menantang, yang lebih ngebuat kalian ini punya pengalaman-pengalaman baru dan yang pasti punya makna ya. Jadi justru di sini awal dari kamu menemukan banyak hal baru, bereksperimen, terus juga mungkin menemukan sosial baru, menemukan peluang baru gitu ya. Cuman memang ini banyak yang belum pernah kamu rasakan di 2022. Akan terasa di awal 2023, itu udah
Jadi salah satu keberuntungan kamu menemukan banyak kesempatan, dan di samping itu juga kamunya memang sudah mau gitu. Sudah mau untuk mencoba hal-hal baru di 2023, lebih menantang diri kamu sendiri gitu ya. Men-challenge diri kamu sendiri untuk berani mengambil banyak hal di 2023, banyak hal baru di 2023. Kebetulan kesempatannya juga ada. Ditambah lagi kamu sudah berbekal pola pikir yang jauh lebih stabil. Terakhirnya ada the wheel of fortune. Wah, ini nih, roda keberuntungan kamu malah berputar di awal tahun gitu ya. Yang pasti ke positive ways ya, jadinya lebih baik gitu ya. Kamu akan mendapatkan banyak hoki juga gitu ya, peluang-peluang yang mungkin dari dulu kamu inginkan tapi kok belum dapet, tapi kok belum muncul gitu ya. Nah, di 2023 sudah mulai kelihatan hilalnya. Sudah mulai bisa untuk kamu bergeser, masa-masa transformasi kamu itu sudah mulai ada gitu ya. Perputaran roda keberuntungan kamu akan berputar lebih baik di awal tahun 2023. Amin. Oke, kita buka oracles-nya ya. Yang pertama ada travel. Ada travel. Terus yang kedua ada goodbye to the old, hello to the new. Nah loh, cocok banget buat awal-awal tahun ya. Yang pertama kamu langsung ada travel. Nah, travel ini langsung nyambung nih sama ini nih, sama the chariot-nya. Kenapa? Berarti kamu akan betul-betul banyak menjalani perjalanan-perjalanan seru, adventure ya, memasuki dunia-dunia baru, mungkin dari segi pekerjaan, mungkin ada bisnis baru, ada love life baru ya, punya pasangan yang karakternya berbeda dari yang pernah kamu temukan gitu, atau kamu punya teman-teman baru. Pokoknya kamu lagi travel, lagi melakukan banyak perjalanan baru dalam hidup kamu, dan di sini juga kamu akan ada goodbye to the old, hello to the new. Artinya justru di sini di awal 2023 kamu merasa jauh lebih beruntung karena kamu merasa kamu menjadi pribadi yang baru. Kamu menemukan diri kamu yang baru, yang terupgrade ya, yang pastinya ya. Karena di 2022 kamu sudah banyak memproses dengan baik apa yang sudah kamu lewati selama 2022, dan akhirnya hal yang kurang baik kamu perbaiki di awal tahun ini, dan kamu akhirnya seperti merasa lahir kembali gitu. Betul-betul tahun baru, diri yang baru. Ini cocok banget. Oke, yang terakhir adalah pesan semestanya apa? The result is choose who you are becoming. Apalagi? Ya iyalah, harus milih. Kamu itu sekarang tinggal betul-betul menentukan kamu itu mau jadi yang mana, kamu itu mau jadi seperti apa di antara banyak karakter yang kamu miliki dan kamu ketahui gitu ya. Aku punya ini, aku ini orangnya begini. Nah, mana yang akan kamu lebih kembangkan di tahun 2023 ini, dan itulah yang akan menjadi dirimu yang baru di 2023. Dan yang pasti harus terupgrade, harus jauh lebih baik, karena di sini juga udah ada Wheel of Fortune ya. Kamu lagi akan terbuka banyak kesempatan-kesempatan baik yang mengubah siklus hidup kamu, masa transformasi gitu. Good. Untuk yang pilih pile nomor 1, mudah-mudahan semuanya bisa terjadi, dan dari saat ini sudah bisa diafirmasikan bahwa kamu bisa membuka banyak peluang di awal tahun nanti, dan kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kece di 2023. Karena ini yang keluar warna hijau ya, jadi yang pilih pile nomor 1, aku minta komen dengan love warna hijau ya. Oke, thank you ya. Kita ke pile nomor 2. Hai Sobat PR yang sudah pilih pile nomor 2. Kita akan prediksi keberuntungan apa yang akan kamu dapatkan di awal tahun 2023. Yuk langsung kita reading. Oke, yang pertama langsung ada Ace of Cups. Langsung Ace of Cups ya. Lalu ada Strength. Ada Strength gitu. Terus ada The Sun. Bagus ih. Oke, untuk yang pilih pile nomor 2, apa keberuntungan kamu di awal tahun 2023? Yang pertama langsung ada Ace of Cups.
Ini artinya kamu akan banyak menerima kebahagiaan secara emosional, secara soul, secara perasaan. Dari hal kecil sampai hal besar terjadi pemenuhan emosional di dalam diri kamu. Entah datang dari eksternal atau datang dari diri kamu sendiri. Yang pasti ini ngebuat kamu tuh kayak lebih stabil di bawah sadar ya, secara perasaan, emosional. Di awal tahun itu kamu akan jauh lebih ngerasa happy, kamu akan jauh ngerasa lebih tenang gitu. Kayak banyak orang-orang atau di sekitaran kamu atau bahkan diri kamu sendiri yang bisa ngebuat kamu tuh lebih nyaman dengan diri kamu gitu ya. Perasaan kamu jauh lebih tenang jadinya. Dan itu sebenarnya hal yang dicari ya sama banyak orang gitu. Kita tuh inginnya tenang, kita tuh inginnya baik-baik aja perasaannya, nggak kayak roller coaster gitu. Namanya juga awal tahun, masa udah galau-galauan. Dan kamu udah langsung dapetin itu. Kamu justru menarik banyak energi positif atau banyak vibrasi positif yang ada di sekitaran kamu, dan akhirnya terkumpul menjadi di diri kamu dan memenuhi diri kamu. Lalu nextnya ada strength. Di awal tahun, kamu berhasil menaklukkan ketakutan terbesar dalam diri kamu. Ya, kamu akan bisa mulai mengetahui atau mengendalikan diri lebih baik lagi dibanding 2022. Dan itu sebenarnya sebuah keberuntungan ya, karena kamu akhirnya menemukan caranya untuk menaklukkan diri kamu sendiri dari hal-hal yang kurang baik gitu ya, dari hal-hal yang selama ini sebenarnya itu pengen kamu kurang-kurangin gitu ya, ataupun kamu jadi jauh lebih bisa mengendalikan situasi yang selama ini tidak bisa kamu kendalikan. Kamu jadi udah tahu gitu caranya gimana kamu mengeluarkan keberanian kamu mencoba sebuah cara untuk bisa mengendalikan situasi ataupun mengendalikan diri kamu sendiri. Seperti itu. Lalu yang ini nih, kamu langsung dapat kartu The Sun. Harapan baru, kebahagiaan baru, happiness ya, terus juga kehangatan, keindahan. Pokoknya kamu tuh di awal tahun itu bisa menemukan banyak new hope, harapan-harapan baru, kekuatan baru gitu ya. Terus juga ditambah lagi di arah happy-nya itu gitu ya, kamu tuh akan jauh ngerasa lebih tenang karena happy aja gitu. Kamu dari awal kartunya udah bagus gitu ya, kayak di awal tahun depan itu betul-betul menjadi start yang sangat-sangat positif buat kamu. Kamu bisa menemukan banyak harapan-harapan baru ya, mungkin planning-planning baru dari segala sisi gitu ya, dari segi bisnis mungkin, dari segi love life, dari segi karir, dari segi sosial gitu, pertemanan, persahabatan, keluarga. Pokoknya banyak harapan-harapan yang baik yang bisa mendatangkan kebahagiaan buat kamu. Bahkan itu bisa diwujudkan, atau harapan-harapan kamu di tahun 2022 itu sudah mulai terlihat hasilnya. Dan itu ngebuat kamu merasakan happiness yang sangat tinggi di awal tahun ya. Ini semuanya bagus kartunya, pemenuhan soul ya, pemenuhan happiness soul gitu ya. Terus juga di sini juga bagaimana kamu menemukan cara untuk bisa mengeluarkan keberanian kamu untuk mengendalikan sebuah situasi yang tidak baik, atau mengendalikan diri kamu dari sifat-sifat atau dari shadow kamu sendiri gitu. Dan akhirnya lebih damai aja gitu, awal tahun kamu tuh udah happy gitu. Semuanya sudah terasa hangat di diri kamu di awal tahun, menjadi start awal tahun yang ciamik. Oke, kita buka oracles-nya. Ada passion please, ada emotional healing. Passion please, jadi kalau yang ini itu ke arah apapun itu gitu. Ini kan ada kartu-kartu happy ya, kartu-kartu harapan baru gitu, harapan yang sangat-sangat kuat gitu. Tapi tetap harus ada kesabaran untuk bisa mengendalikan semua rasa bahagia itu atau semua rasa positivity yang kamu rasakan di awal tahun gitu. Karena kalau misalkan tidak dengan kesabaran, kamu nanti jatuhnya terlalu gerasa-gerusu gitu, gerasa-gerusu. Passion please itu jadi jauh lebih ke kamu harus lebih bersabar, jangan gegabah gitu ya, jangan juga terburu-buru. Terus ada emotional healing. Emotional healing di sini, kamu di sini bakalan di awal tahun juga ya, dengan semua kejadian atau positivity yang kamu dapat sebesar itu bisa sangat membantu
emosional kamu tersembuhkan. Jadi yang dulunya mungkin kamu orangnya temperamental, kamu orangnya gak sabaran, kamu orangnya kayak lebih tergesa-gesa gitu ya. Kamu akan jauh lebih calm down gitu. Dari awal tahun tuh kamu udah belajar untuk bisa menenangkan diri dan juga tidak terlalu temperamen gitu ya. Atau dari emosi-emosi negatif yang pernah kamu rasakan di tahun 2022, atau kayak luka hati, traumatik gitu ya, segala macam itu bisa terhealing di awal tahun. Amin ya, biar sembuh dari traumatik gitu. Amin, amin. Mana lagi yang terakhir adalah balance. Kestabilan. Kestabilan ini bisa di banyak hal, bisa kestabilan finansial ya yang akan terjadi di keberuntungan kamu awal tahun, kestabilan emosional atau kestabilan perasaan, bawah sadar segala macam. Ini banyak ke arah manapun atau bahkan ke semuanya. Yang pasti kamu sudah merasakan kestabilan di awal tahun. Di awal tahun 2023 kamu akan jauh lebih bisa seharmoni gitu. Semuanya tuh tidak lagi sesusah atau kayak roller coaster di 2022 gitu. Karena basicnya kalau lihat dari sininya secara emosionalnya juga kamu sudah balance gitu. Mudah-mudahan ya keberuntungan kalian yang sudah pilih pile nomor 2 di awal tahun itu adalah sebuah kestabilan dari segala sisi. Oke? Thank you yang udah pilih pile nomor 2. Nah, yang udah pilih pile nomor 2, aku minta love-nya warna pink. Warna pink ya. Thank you. Sekarang kita pindah ke pile nomor 3. Hai Sobat PR yang udah pilih pile nomor 3. Kita akan baca atau prediksi keberuntunganmu di awal tahun 2023. Apa tuh? Yuk kita mulai readingnya. Yang pertama, The High Priestess. The High Priestess. Set. Yang kedua, The Hermit. Ada The Hermit. Lalu yang ketiga, Set. The World. The World. Oke, yang pilih pile nomor 3, yang pertama langsung dikasih The High Priestess. Di awal tahun itu kayaknya kamu mulai banyak mengevaluasi dari hal-hal yang kamu alamin, baik dari tahun 2022 atau mungkin sebelumnya gitu. Terus akhirnya kamu banyak berfilosofi, banyak jauh lebih dewasa gitu pemikirannya. Banyak hal-hal yang kamu temukan gitu tentang kehidupan tuh kayak gimana sih gitu. Dan di situ juga yang ngebuat kamu tuh ngerasa, ini kayaknya aku banyak tahu deh tentang semesta gitu. Banyak tahu tentang kayak gimana sih seharusnya sebuah kehidupan, bagaimana sih harusnya kita menjadi seorang manusia. Pokoknya hal-halnya tuh jauh lebih ke arah spiritually gitu ya. Terus juga ada ke arah-arah religi juga gitu ya. Banyak hal-hal yang kamu temukan di dalam diri kamu gitu. Oh kok bisa ya aku tahu tentang hal ini, tahu tentang hal itu gitu. Padahal nggak ada yang ngajarin. Aku ngejalani hidup seperti ini, ternyata itu yang memang bener gitu. Dan itu yang akhirnya ngebuat kamu ngerasa kamu tuh beruntung gitu. Dari di awal tahun itu kamu ngerasa, iya ya ternyata aku ngejalanin hidup tuh selama ini tuh sepertinya sudah baik gitu. Seperti sudah baik, sudah benar. Karena semakin banyak juga kamu akhirnya tahu dari mungkin ngedengar tentang spiritual, mungkin supranatural atau macam-macam. Di situ kamu jadi ngerasa terkonfirmasi banyak gitu. Bahwa yang selama ini kamu rasain, gimana caranya ngejalanin hidup tuh kok sesuai ya gitu dengan apa yang mereka omongin gitu. Di situ kamu jadi ngerasa beruntung. Oh itu kali ya ngebuat saya tuh ngerasa aku ngerasa stabil aja sih hidup aku gitu selama ini, walaupun ada kendala gitu ya, tapi aku masih bisa ngehadepin, masih bisa ngehandle, masih bisa mengontrol diri aku gitu. Dan akhirnya kamu jadi jauh pengen lebih memperbaiki. Tapi hal ini juga jadi nge-trigger kamu untuk ingin mengisolasi diri dulu untuk sementara. Kayaknya jauh lebih balik lagi, mengevaluasi lagi gitu ya. Melihat dulu gitu
Kayak lebih nyaman dulu aja sama diri sendiri untuk bisa menemukan dulu gitu. Di awal tahun kamu ingin menemukan cahaya diri kamu sendiri. Mungkin pengenalan diri ya, mengenal diri kamu lagi, kamu melihat lagi, merunut lagi apa yang sudah terjadi sama kamu selama ini, terus bagaimana kamu bisa menghandle itu, bagaimana merespon itu, terus gimana kamu ke depannya. Kamu lagi ngebuat planning-planning, kamu lagi masuk ke dalam ruang privasi kamu untuk bisa menemukan apa yang harus kamu lakukan ke depannya di awal dari awal tahun ini gitu. Tapi yang pasti kamu sudah masuk ke dalam The Hermit ini dengan positif vibrasi ya. Jadi energi kamu udah positif, kamu masuk ke ruang privasi kamu untuk bisa ngeset lagi gitu mana yang harus kamu perbaiki, mana yang harus kamu tinggalkan gitu. Karena kamu ngerasa lebih enak gitu dengan menjalani hidup itu sesuai dengan jalan kamu sendiri, dengan cara kamu sendiri gitu. Dan buat kamu itu adalah sebuah keberuntungan buat kamu di awal tahun, karena akhirnya kamu bisa menemukan jati diri kamu lah gitu ya, cahaya diri kamu kayak gimana. Bahkan mungkin kamu malah jadi ngerasa terbuka secara misi jiwa. Apa yang harus kamu lakukan sih di bumi ini gitu ya? Apakah kamu lahir hanya menjadi seonggok daging tidak berguna gitu ya? Apakah kamu bisa menjadi seseorang yang bermanfaat untuk diri sendiri, buat lingkungan, buat semesta gitu. Jadinya jangan sampai hal ini tuh tidak bisa kamu keluarkan gitu. Makanya kamu ngelakuin The Hermit dulu untuk kamu tahu kamu harus melaju kemana di 2023. Nah itu kamu ngerasa beruntung banget. Wah akhirnya kebuka nih misi jiwa saya nih di awal tahun gitu. Saya tahu akhirnya saya tuh hidup ada faedahnya gitu. Oke? Dan di sini ada The World. Langsung ada The World. Itu kan, Pi? Biar Inggris banget kan? The World. The World. Gitu ya, ada The World. Nah, di The World ini kamu, dengan kamu udah keluar dari masa The Hermit kamu, dan kamu tuh kayak buka pintu gitu ya, buka pintu dari ruang privasi kamu langsung melihat dunia itu jauh berbeda. Artinya, kamu ngelihat dunia itu jauh lebih indah, jauh lebih tidak menyeramkan, bukan lagi tempat yang membosankan buat kamu gitu. Kamu seperti feel ngerasa gitu ya. Kamu seperti feel ngerasa tuh gimana sih kalimatnya, Pi? Jadi kamu seperti merasa bahwa kamu tuh bisa handle dunia ini dengan cara kamu. Karena kamu ngerasa banyak upgrading yang sudah kamu terima gitu, dan kamu baru saja memprosesnya di The Hermit ini. Terus begitu kamu keluar, kamu sudah merasa kamu sudah lebih bijak, kamu udah jauh lebih berani, kamu udah jauh lebih punya wawasan gitu ya. Banyak hal yang jadinya menyeimbangkan diri kamu. Akhirnya kamu seperti merasa, aduh dunia ini milikku gitu. Aku bisa handle dunia, aku udah nggak takut lagi gitu. Udah sekarang udah berani untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di depan, karena kamu ngerasa sudah memiliki cukup bekal untuk menghadapi 2023. Kestabilan juga sama sih gitu ya, kestabilan, dan ini juga sama positif gitu ya, positif vibes untuk yang pilih file nomor 3 untuk awal tahun 2023-nya. Keberuntungannya adalah terbukanya sebuah misi jiwa, dan itu satisfying banget untuk orang-orang yang spiritual awakening-nya sudah berjalan. Jadi kayak udah tahu saya itu tujuannya apa untuk hidup gitu, dan saya akan fokus di situ. Ya, baiklah, kita buka oracles-nya. Apakah oracles-nya? Oh, perfect timing. Ada perfect timing dan marriage. Maria G, Besti, kamu ini untuk yang jomblo kayak, wah apakah aku nikah di 2023? Hai, ingat jodoh itu di tangan Tuhan. Cuman ini udah ada kartunya ya, kita kan prediksi aja. Jadi afirmasinya harus mulai kuat ke arah situ. Di sini ada perfect timing gitu ya, pesan dari semesta bahwa di awal tahun adalah waktu yang sangat tepat untuk kamu memulai segalanya. Yang baru dari pola pikir kamu, pola hidup kamu, ya cara-cara kamu yang udah kamu temukan waktu saat kamu The Hermit di awal tahun adalah masa yang paling tepat untuk kamu memulai itu. Dan akhirnya saat kamu sudah menggunakan pola hidup baru, atau mungkin sudah mulai sambil menjalankan misi jiwa kamu nih, akhirnya kamu menemukan ketenangan batin. Nah, ketenangan batin itu ngebuat kamu siap untuk berkomitmen. Komitmen ini bisa macam-macam, tapi pasti tarikan besarnya ke arah love life ya. Bisa ya, untuk yang masih single fighter gitu ya,
kalian udah siap untuk berkomitmen atau sudah siap untuk menarik energi komitmen lebih kuat lagi. Karena kamunya juga udah stabil di dalamnya gitu, dari awal tahun tuh udah stabil. Jadi tarikan ke arah sininya bisa lebih kuat. Seperti itu. Atau komitmen-komitmen lainnya. Ya, bisa dari segi pekerjaan, yang lain-lain, tapi yang pasti ke positif komitmen. Sudah siap ya anak-anak ya untuk bisa menjalani 2023 gitu ya. Yang sudah pilih pile nomor 3. Kartu marriage-nya keluar. Marriage. Dan ininya apa? Jeng gitu. Harus pakai jeng nanti. Jeng gitu. Success in transformation. Jeng. Udah pada kesel gitu. Apa sih Kak Tiwi gitu. Apa sih Kak Tiwi katanya. Success in transformation. Wah, di 2023 di awal tahunnya kalian ini adalah intinya berhasil mentransformasi diri kalian menjadi yang lebih oke, lebih baik. Terus kamu udah bisa ada di satu tempat, udah level up gitu ya. Sudah tidak ada lagi, bukan lagi di basic, di alliers ya guys, sudah masuk ke mature. Sudah menemukan misi jiwa atau sudah menemukan apa yang ingin dilakukan, sudah mengetahui tentang pribadinya, tentang pengenalan dirinya, sudah jauh lebih deep, sudah siap berkomitmen. Itu transformasi yang sukses kamu lakukan di awal tahun. Amin. Begitu, jadinya sudah oke ya. Amin untuk yang pilih pile nomor 3 ya. Sukses untuk transformation-nya. Untuk yang udah pilih pile nomor 3, aku minta love warna biru. Yeay. Oke, Sobat PR sudah selesai semuanya. 3 pile sudah disikat sama kita untuk memprediksi apa sih yang akan terjadi sebenarnya. Keberuntungan apa yang bisa kalian dapatkan di awal tahun 2023. Dan itu sebenarnya prediksi yang bisa kalian ubah menjadi sebuah afirmasi. Nah, afirmasinya itu nanti disesuaikan lagi dengan sebenarnya apa sih yang emang kalian inginin, kalian sempurnakan lagi. Jadi membawa vibrasi yang positif di awal tahun untuk pikiran, untuk harapan kamu, untuk sugestinya kamu di awal tahun. Oke, thank you udah nonton untuk semuanya Sobat PR ya. Terima kasih banyak. Kita nanti ketemu lagi di next-nya, bagaimana kita memprediksi hal-hal yang lebih seru lagi. Oke, aku Pratiwi Rahmarta, sampai jumpa di Spiritual Journal selanjutnya. Bye-bye!